Anissa memandangi refleksi dirinya di cermin. Senyum tipis terukir di bibirnya. Rambut panjangnya yang hitam legam tergerai rapi, membingkai wajah ovalnya yang selalu tampak ceria. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya selama 10 tahun pernikahannya dengan Bram, ia bangun dengan hati yang ringan. Aroma kopi yang baru diseduh menguar dari dapur, berpadu dengan wangi sabun mandi Bram yang khas. Rumah minimalis mereka yang terletak di pinggiran Bekasi adalah cerminan dari kehidupan mereka. Teratur, nyaman, dan penuh kehangatan. Sejak menikah, Anissa memutuskan untuk fokus pada perannya sebagai ibu rumah tangga. Bukan karena paksaan, melainkan karena panggilan hati. Ia mencintai setiap detiknya mengurus Bram, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan sesekali menggarap proyek desain grafis lepas dari rumah. Pekerjaan itu memberinya kebebasan, tanpa mengganggu jadwalnya sebagai istri. Bram, suaminya, adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar. Karakternya tenang, bertanggung jawab, dan selalu pulang tepat waktu. Setidaknya, itulah yang Anissa tahu. Pagi, sayang, sapa Bram, muncul dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang. Rambutnya basah, aroma sabunnya semakin kuat. Anissa berbalik, memberikan senyum terbaiknya. Pagi juga, Mas, jawabnya, menghampiri dan mengecup pipi Bram. Kopi sudah siap. Aku juga sudah siapkan kemeja biru kesukaanmu. Bram tersenyum, mengacak rambut Anissa lembut. Terima kasih, istriku yang paling perhatian. Momen-momen kecil seperti inilah yang menguatkan keyakinan Anissa bahwa pernikahannya adalah surga. Mereka tidak pernah bertengkar hebat, selalu menyelesaikan masalah dengan diskusi, dan saling mendukung impian masing-masing. Bram adalah suaminya, sahabatnya, segalanya baginya. Ia merasa beruntung. Pagi itu berlalu seperti biasa. Bram berangkat kerja dengan tergesa-gesa setelah sarapan, meninggalkan Anissa sendirian di rumah. Anissa menghabiskan waktunya dengan membersihkan rumah, menyiram tanaman di halaman depan, dan memeriksa beberapa email untuk proyek desainnya. Sekitar pukul 11 siang, ponsel Bram berdering di meja makan. Bram pasti lupa membawanya. Anissa meraih ponsel itu, berniat mengantarkannya ke kantor Bram. Namun, sebuah notifikasi pesan baru muncul di layar. Nama, Selena, terpampang di sana, diikuti dengan emoji hati dan teks singkat. Jangan lupa makan siang, sayangku. Sampai jumpa di tempat biasa. Jantung Anissa berdesir aneh. Selena? Siapa Selena? Ia tidak pernah mendengar nama itu dari Bram. Otaknya segera mencari alasan logis. Mungkin rekan kerja? Tapi mengapa ada emoji hati dan kata, sayangku? Dan, tempat biasa? Perasaan tidak enak mulai menyusup. Rasa penasaran mengalahkan niat baiknya untuk mengantar ponsel itu. Dengan tangan sedikit gemetar, Anissa membuka pesan-pesan antara Bram dan Selena. Setiap pesan yang ia baca seperti pukulan telak. Mereka tidak hanya bertukar pesan manis, tetapi juga foto-foto berdua, bahkan rencana liburan akhir pekan. Ada foto Selena dengan senyum centil di sebuah kafe. Bram merangkul pinggangnya erat. Ada foto lain di mana Selena duduk di pangkuan Bram. Tawa mereka seolah terdengar dari layar ponsel. Dunia Anissa runtuh. Gambar-gambar itu, kata-kata mesra itu, semuanya terasa begitu nyata dan kejam. Tenggorokannya tercekat. Air mata mulai menggenang. Ia tidak bisa bernapas. Selama ini, ia hidup dalam gelembung kebahagiaan palsu. Bram, suaminya yang sempurna, pria yang ia cintai segenap jiwa, ternyata memiliki wanita lain. Air mata Anissa tumpah. Tubuhnya merosot ke lantai. Ponsel Bram masih dalam genggamannya. Tangisnya pecah. Isak tangis yang tertahan, mencoba tidak menghasilkan suara terlalu keras. Ia merasa bodoh, buta, dan sangat terluka. Bagaimana mungkin ia tidak menyadarinya? Tidak ada tanda-tanda, tidak ada perubahan sikap yang signifikan dari Bram. Atau mungkin ia terlalu mencintai hingga enggan melihat kenyataan? Pikirannya kalut. Setiap kenangan manis yang ia miliki bersama Bram kini terasa pahit. Ciuman selamat pagi, pelukan hangat,
janji-janji setia, semuanya terasa seperti dusta. Ia merasa dikhianati dalam skala yang paling pribadi dan keji. Hati Anissa yang tadinya penuh cinta, kini dipenuhi dengan lubang kosong dan rasa sakit yang tak terhingga. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan ponsel itu, ingin melampiaskan kemarahannya. Namun, yang bisa ia lakukan hanyalah menangis. Air mata membasahi pipinya, membanjiri lantai di bawahnya. Aroma kopi dan sabun yang tadi terasa menenangkan, kini berubah menjadi bau pengkhianatan yang menyesakkan. Setelah beberapa waktu, ketika tangisnya mulai reda, Anissa merasakan sesuatu yang asing namun kuat muncul di hatinya. Kemarahan. Kemarahan yang membara, bukan hanya pada Bram yang telah mengkhianatinya, tetapi juga pada wanita itu, Selena, yang dengan berani mengirim pesan-pesan itu, yang telah mencuri suaminya, yang telah menghancurkan kehidupannya. Ia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Anissa bangkit dengan susah payah, menatap ponsel Bram yang masih menampilkan wajah Selena. Wajah itu, dengan senyum angkuh dan mata yang berbinar, memicu bara api di dalam diri Anissa. Ia merasa diremehkan, diinjak-injak, seolah ia tidak ada artinya. Ini adalah permulaan. Anissa tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Perasaan campur aduk antara sakit hati, kemarahan, dan keinginan untuk membalas, mulai menguasai dirinya. Ia mengunci layar ponsel Bram, meletakkannya kembali di meja makan seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, di dalam hatinya, sebuah tekad baru telah terbentuk. Tekad yang akan mengubah dirinya menjadi seseorang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan menghadapi ini, dan ia tidak akan kalah. Sisa hari itu bagi Anissa adalah kabut kelabu. Kata-kata Selena menggaung di kepalanya seperti gema di gua yang kosong. Tidak menarik, kuno, membosankan, wanita cengeng dan drama. Setiap kata adalah pisau yang mengoyak-ngoyak sisa harga dirinya. Ia berusaha melakukan aktivitas seperti biasa, mencoba membersihkan rumah, mencoba membaca buku, tetapi pikirannya terus kembali pada satu titik. Pengkhianatan Bram dan penghinaan yang menyakitkan dari selingkuhannya. Air mata Anissa sudah kering, tergantikan oleh rasa perih yang perih di dadanya. Ia merasa mati rasa, seolah bagian dari dirinya telah mati. Rumah yang tadinya adalah surga, kini terasa seperti penjara. Setiap sudut, setiap rabot, setiap aroma, mengingatkannya pada Bram dan kebohongan yang telah ia hidupi selama ini. Ia melihat foto pernikahan mereka di meja samping tempat tidur. Senyumnya dan senyum Bram yang penuh janji. Janji apa? Janji untuk menghancurkannya secara perlahan? Anissa mencoba menghubungi sahabatnya, Rina, seorang desainer interior yang selalu jujur dan suportif. Namun, kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa terlalu berat di lidahnya. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa suaminya, pria yang selama ini dianggap sempurna oleh semua orang, adalah seorang pengkhianat? Bagaimana ia bisa mengaku bahwa ia telah dihina dengan kejam oleh wanita lain, dan bahkan dicap sebagai wanita yang membosankan? Rasa malu dan sakit hati bercampur aduk, membuatnya memilih untuk memendam semuanya sendiri. Ia menghabiskan sore itu di sofa, meringkuk dalam diam, menatap kosong keluar jendela. Hujan mulai turun, seolah alam pun ikut berduka atas kehancurannya. Pikiran Anissa melayang, kembali ke awal pernikahannya. Dulu, ia dan Bram adalah pasangan yang sangat mesra. Mereka sering menghabiskan malam dengan obrolan ringan tentang impian dan masa depan. Anissa selalu merasa dicintai, dihargai. Apa yang berubah? Kapan semua ini mulai retak? Ia mencoba mengingat-ingat. Apakah ada tanda-tanda yang ia abaikan? Bram memang sesekali pulang larut, beralasan lembur. Namun Anissa selalu percaya, selalu menunggunya dengan setia. Apakah ada perubahan dalam sikap Bram? Dulu, Bram selalu memeluknya sebelum tidur, mencium keningnya setiap pagi. Belakangan ini, sentuhan itu terasa lebih dingin, lebih seperti kebiasaan daripada cinta. Tapi Anissa selalu berpikir itu karena kesibukan Bram di kantor. Atau mungkin ia sendiri yang terlalu sensitif. Kini, ia menyadari betapa naifnya ia. Kepercayaan buta telah membuatnya menjadi target empuk untuk dikhianati dan diinjak-injak.
Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Apakah ia memang membosankan, seperti kata Selena? Apakah ia terlalu fokus pada rumah dan mengabaikan penampilannya? Ia menelusuri ingatannya, mencari-cari momen di mana ia mungkin telah mengecewakan Bram. Namun, setiap kali ia mencoba, yang muncul hanyalah gambaran dirinya yang setia, yang penuh cinta, dan yang berusaha keras menjadi istri yang baik. Bram pulang terlambat malam itu. Anissa tidak menghidangkan makan malam. Ia hanya duduk diam di ruang tamu, dengan lampu redup, menunggu. Ketika Bram masuk, ia tampak terkejut melihat Anissa dalam kegelapan. "Anissa, kenapa kamu belum tidur?" tanya Bram, suaranya sedikit tegang. Anissa tidak menjawab. Ia hanya menatap Bram dengan mata yang kosong, namun penuh luka. Bram menghela napas, seolah ia adalah korban dari situasi ini. Ia tahu Anissa telah membaca pesan-pesan itu. Ia tahu Anissa telah menerima telepon dari Selena. Namun, ia tidak menunjukkan penyesalan. "Sudahlah, Anissa. Jangan dramatis seperti ini," kata Bram, mencoba meraih tangan Anissa. "Aku lelah. Kita bisa bicarakan ini besok." Anissa menarik tangannya. "Besok? Untuk apa, Bram? Agar kamu bisa berbohong lagi? Agar aku bisa mendengar hinaan lagi dari selingkuhanmu?" Suaranya pelan, namun penuh tekanan. "Kamu pikir ini drama? Hidupku hancur, Bram. Dan kamu hanya bisa bilang aku dramatis." Bram menggosok pelipisnya. "Aku sudah bilang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya mencari sesuatu yang berbeda." "Sesuatu yang berbeda? Aku kurang apa, Bram?" Anissa akhirnya mengeluarkan pertanyaan yang menyiksa batinnya. Bram menatapnya. Ada sedikit rasa jijik di matanya. "Kamu terlalu, Anissa. Kamu terlalu sama. Terlalu nyaman dengan rutinitas. Sementara aku berkembang, kamu tetap di tempat. Kamu tidak berusaha untuk dirimu sendiri." Kata-kata itu sekali lagi menusuk hati Anissa. Ia tidak berusaha? Selama ini ia berusaha menjaga rumah tangga mereka tetap harmonis, memberikan kenyamanan, memastikan Bram selalu memiliki segala yang ia butuhkan. Dan itu tidak dianggap sebagai usaha? Ia merasa seperti telah memberikan jiwanya, hanya untuk dibuang dan diinjak-injak. Malam itu, Anissa tidur sendirian di kamar tamu. Ia tidak bisa tidur di kamar mereka, tempat di mana setiap sudutnya menyimpan kenangan palsu. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini bukan hanya air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang dalam. Ia menyadari bahwa Bram tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga merendahkannya, seolah ia tidak ada artinya. Dan Selena, wanita itu, telah berani menertawakannya, merendahkan perannya sebagai istri. Ia benci perasaan tidak berdaya ini. Ia benci rasa sakit yang membakar di dadanya. Ia benci dirinya yang lemah dan cengeng. Di tengah kegelapan, sebuah tekad mulai terbentuk. Ia harus berhenti menyalahkan diri sendiri. Ia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ia adalah Anissa, seorang wanita yang punya harga diri, yang punya kekuatan. Meskipun masih terasa sangat jauh, Anissa mulai melihat secercah cahaya. Cahaya itu bukan tentang memulihkan pernikahannya, atau memohon cinta Bram kembali. Cahaya itu adalah tentang dirinya sendiri. Tentang menemukan kembali kekuatan yang selama ini terkubur di bawah tumpukan pengkhianatan. Kehancuran ini, meskipun menyakitkan, akan menjadi titik awal baginya untuk bangkit. Ia akan membuktikan kepada Bram dan Selena bahwa ia bukanlah wanita yang bisa diinjak-injak begitu saja. Ia akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dan mereka akan menyesal telah memicunya. Pagi datang, namun bagi Anissa, fajar tak membawa harapan, melainkan sebuah resolusi dingin yang membeku di hatinya. Setelah malam tanpa tidur di kamar tamu, ia bangkit dari tempat tidur dengan perasaan campur aduk. Ada sisa-sisa kesedihan yang masih menempel, namun kali ini, perasaan itu diselimuti oleh lapisan baja kemarahan dan tekad. Ia memandangi wajahnya di cermin. Mata sembab, kulit pucat, dan lingkaran hitam di bawah mata mencerminkan kehancuran yang ia alami. Namun,
Di balik semua itu, ada kilatan baru, kilatan tekad yang tajam. Membosankan? Bisiknya pada pantulannya sendiri. Suaranya serak, kuno, cengeng. Kata-kata Selena dan Bram bergema lagi. Namun kali ini, mereka tidak lagi melumpuhkan. Mereka menjadi bahan bakar. Anissa bukan lagi wanita yang akan menangis di pojokan. Ia adalah wanita yang telah diinjak-injak. Dan kini, ia akan bangkit. Bukan untuk Bram, bukan untuk memenangkan kembali cintanya yang palsu, tetapi untuk dirinya sendiri. Untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar ibu rumah tangga membosankan yang mereka hina. Langkah pertamanya adalah membersihkan diri. Ia menghabiskan waktu lebih lama di kamar mandi, mengguyur tubuhnya dengan air dingin, seolah mencoba membilas semua kotoran dan kepedihan. Ia mengenakan pakaian yang paling nyaman, namun bukan piyama lusuh yang biasa ia pakai. Ia membiarkan rambutnya tergerai, tidak peduli dengan penataannya. Hari ini, ia hanya ingin fokus pada perasaannya, dan membangun kembali fondasi dirinya yang hancur. Setelah itu, Anissa pergi ke dapur. Bukan untuk memasak sarapan untuk Bram, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia membuat teh herbal hangat, mencoba menenangkan perutnya yang bergejolak. Sambil menyeruput teh, pandangannya jatuh pada buku-buku desain grafis di rak. Dulu, ia sangat menyukai dunia itu. Ia pernah bercita-cita memiliki biro desain sendiri. Namun, setelah menikah, ia membiarkan impian itu tenggelam, sibuk dengan peran sebagai istri. Aku tidak bisa terus seperti ini, gumamnya. Aku harus berubah. Perubahan itu, ia sadar, harus dimulai dari dalam. Ia meraih ponselnya, bukan untuk menghubungi siapapun, melainkan untuk mencari inspirasi, mencari motivasi, mencari cara untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik. Ia membaca artikel tentang pemberdayaan perempuan, tentang bagaimana bangkit dari keterpurukan, tentang pentingnya mencintai diri sendiri. Setiap kata yang ia baca adalah sebuah suntikan semangat. Ia teringat kata-kata Selena, mungkin pergi ke salon atau sesuatu. Tiba-tiba, ide itu tidak lagi terdengar seperti hinaan, melainkan sebuah tantangan. Mengapa tidak? Ia telah terlalu lama mengabaikan penampilannya. Bukan hanya salon, ia memutuskan. Ia akan berolahraga, makan lebih sehat, dan kembali merawat dirinya. Bukan untuk menarik pria lain, tetapi untuk merasa baik tentang dirinya sendiri. Siang itu, Anissa tidak menunggu Bram makan siang. Ia keluar rumah, sesuatu yang jarang ia lakukan sendirian. Ia pergi ke pusat kebugaran terdekat, mendaftar sebagai anggota. Ia merasa canggung pada awalnya, melihat orang-orang dengan tubuh atletis dan pakaian olahraga modis. Tapi ia membuang jauh-jauh rasa malu itu. Ini adalah permulaan. Ia mulai dengan latihan ringan, tubuhnya terasa pegal, namun ada kepuasan yang muncul di hatinya. Ini adalah langkah pertama menuju perubahan fisik. Pulang dari gym, Anissa langsung mandi. Tubuhnya terasa lelah, namun pikirannya lebih jernih. Ia kemudian menghubungi Rina. "Rin, aku butuh bantuanmu," katanya. Suaranya masih sedikit serak, namun kini ada nada ketegasan. Rina, yang selalu peka, langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Nis? Kamu baik-baik saja?" Anissa menarik napas dalam-dalam. "Tidak, aku tidak baik-baik saja. Bram, dia selingkuh. Dan wanitanya menghinaku." Sekali ia memulai, kata-kata itu mengalir deras. Ia menceritakan semuanya pada Rina, dari penemuan pesan hingga telepon dari Selena. Rina mendengarkan dengan sabar, tanpa interupsi, hanya sesekali menghela napas. "Brengsek!" Rina meledak setelah Anissa selesai bercerita. Bram memang bajingan. Dan wanita itu? Kurang ajar sekali. Dukungan Rina adalah oase di tengah gurun emosi Anissa. Ia tidak merasa sendirian lagi. Rina tidak menyalahkan Anissa, tidak menghakimi, hanya memberikan simpati dan kemarahan yang tulus atas nama Anissa. "Jadi, apa rencanamu sekarang?" tanya Rina. "Aku akan bangkit, Rin," kata Anissa,
Suaranya lebih mantap. Aku akan menjadi diriku yang baru. Aku akan fokus pada karir desainku lagi. Aku akan merawat diriku. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku tidak seremeh yang mereka pikirkan. Rina tersenyum. Itu baru Anissa yang kukenal. Aku akan membantumu. Mulai sekarang, kita akan buat portofolio desainmu jadi gila-gilaan. Dan soal penampilan, aku tahu stylist yang bagus. Kita akan buat mereka menyesal seumur hidup telah meremehkanmu. Mendengar dukungan Rina, beban di pundak Anissa sedikit terangkat. Malam itu, ketika Bram pulang, Anissa tidak lagi menangis. Ia bahkan sudah menyiapkan makan malam, seperti biasa. Bram tampak terkejut melihat Anissa bersikap normal. Bahkan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Ia mungkin mengira Anissa sudah pasrah. "Kamu sudah lebih baik?" tanya Bram hati-hati. Anissa menatap Bram, senyum tipis terukir di bibirnya, senyum yang tidak sampai ke mata. "Aku jauh lebih baik, Mas. Sangat baik." Bram tidak tahu, senyum itu bukan senyum kepasrahan, melainkan senyum yang menyimpan badai. Perjalanan Anissa untuk bangkit baru saja dimulai. Ia akan mengubah rasa sakit ini menjadi kekuatan, dan ia akan menunjukkan pada Bram dan Selena betapa fatalnya kesalahan mereka meremehkannya. Babak baru hidup Anissa telah dimulai, dengan api dendam sebagai pemandu. Hari-hari berikutnya bagi Anissa adalah fase transformasi yang terencana dan senyap. Ia tidak lagi menjadi istri yang terperangkap dalam kesedihan, melainkan seorang ahli strategi yang dingin dan fokus. Dukungan Rina sangat berarti. Rina tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga mitra dalam proyek balas dendam ini. Mereka berdua, seringkali setelah Bram pergi bekerja, akan duduk bersama di kedai kopi atau di rumah Anissa, menyusun rencana seperti dua detektif swasta. Langkah pertama adalah pengumpulan informasi. Anissa tahu, untuk menyerang secara efektif, ia harus memahami musuhnya, bukan hanya emosinya. Ia tidak bisa hanya mengandalkan kemarahan. Ia membutuhkan fakta, kelemahan, dan celah. Target utamanya, Selena, dan tentu saja, Bram. "Kita harus tahu siapa Selena ini sebenarnya," ujar Rina, menyeruput kopi latenya. "Bukan cuma sekadar selingkuhan Bram, tapi latar belakangnya, pekerjaannya, lingkup sosialnya, semuanya." Anissa mengangguk. "Aku sudah memulainya." Ia mengeluarkan ponsel lamanya yang jarang ia gunakan, dan mulai mencari nama Selena di berbagai platform media sosial. Tidak sulit menemukan akun Instagram Selena. Postingan-postingan wanita itu penuh dengan foto-foto kehidupan glamor, pesta, liburan mewah, tas branded, dan pose-pose seksi yang dibuat-buat. Ada beberapa foto dengan Bram. Meskipun wajah Bram seringkali agak tersembunyi atau terpotong, namun Anissa bisa mengenalinya dengan jelas. "Lihat ini," kata Anissa, menunjuk sebuah foto Selena yang sedang berlibur di Bali beberapa bulan yang lalu. Di salah satu foto, terlihat tangan Bram memegang pinggang Selena. Bram bilang dia lembur waktu itu. Ternyata dia liburan dengan wanita ini. Rasa sakit itu muncul lagi, namun kini bisa ia kendalikan. Mereka menyadari bahwa Selena adalah seorang influencer media sosial dengan puluhan ribu pengikut. Ini adalah informasi penting. Reputasi adalah segalanya bagi orang seperti Selena. Target pertama, reputasi, gumam Anissa. Tapi kita butuh lebih dari sekadar foto liburan. Kita butuh sesuatu yang bisa menjatuhkannya. Anissa mulai memantau aktivitas online Selena secara cermat. Ia mencatat kebiasaan Selena, circle pertemanannya, bahkan merek-merek yang di-endorse. Ia mencari setiap detail, sekecil apapun, yang bisa menjadi kelemahan. Ia menemukan bahwa Selena sering mengunggah postingan yang terlalu vulgar atau menunjukkan gaya hidup mewah yang berlebihan. Anissa juga memperhatikan bahwa Selena seringkali berinteraksi dengan beberapa akun palsu atau bot untuk meningkatkan jumlah pengikutnya. Ini adalah celah. Sementara itu, untuk Bram, Anissa melakukan pendekatan yang lebih hati-hati. Ia berpura-pura seolah telah menerima perselingkuhan itu, bahkan bersikap sedikit lebih perhatian dari biasanya.
Ini adalah taktik untuk membuat Bram lengah dan merasa aman. Di balik senyumnya yang manis, Anissa mengamati setiap gerak-gerik Bram. Ia memperhatikan jadwalnya yang berubah-ubah, alasan-alasan lembur yang semakin sering, dan bahkan detail kecil seperti aroma parfum yang berbeda di kemejanya. Ia mulai memeriksa mutasi rekening Bram secara diam-diam. Tidak mudah, karena Bram sangat tertutup tentang keuangannya. Namun, Anissa memiliki akses ke beberapa dokumen penting di laci meja kerja Bram. Ia menemukan beberapa transfer dana yang mencurigakan ke rekening yang tidak dikenalnya, yang diduga milik Selena. Jumlahnya tidak kecil. Dia menghabiskan uang untuk wanita itu. Rin, ujar Anissa pahit. Uang yang seharusnya untuk keluarga. Rina menghela napas. Pria seperti Bram memang begitu. Nis, kalau sudah tergila-gila, akal sehatnya hilang. Anissa juga mulai mencari informasi tentang kantor Bram. Ia tahu Bram adalah manajer proyek penting, dan reputasinya sangat dijaga. Jika ada skandal yang melibatkan Bram, itu bisa merusak karirnya. Ia mulai mengorek informasi dari kenalan-kenalan Bram, berpura-pura menanyakan tentang pekerjaan Bram, atau sekadar berbasa-basi. Ia mencari tahu tentang proyek-proyek penting Bram, kolega-koleganya, bahkan potensi konflik di dalam perusahaan. Suatu malam, ketika Bram sedang mandi, Anissa memberanikan diri untuk memeriksa laptop Bram. Ia tahu kata sandinya, karena Bram pernah memberitahunya dulu. Dengan hati-hati, ia membuka folder-folder Bram. Ia menemukan beberapa email mesra antara Bram dan Selena. Di sana, mereka membahas rencana masa depan. Bahkan ada obrolan tentang perceraian Bram dari Anissa. Pukulan itu terasa sangat nyata. Namun Anissa menahannya. Ia mengambil tangkapan layar dari beberapa email penting, menyimpan bukti itu di ponselnya sendiri. Ia juga menemukan beberapa dokumen pekerjaan Bram yang sifatnya rahasia, yang bisa menjadi sangat berbahaya jika bocor. Ini adalah kartu AS. Anissa tidak akan menggunakannya sembarangan, tetapi ini adalah kekuatan. Proses pengumpulan informasi ini memakan waktu beberapa minggu. Setiap hari, Anissa belajar sesuatu yang baru tentang kehidupan ganda Bram dan sifat asli Selena. Ia belajar bahwa Selena seringkali memanipulasi orang-orang di sekitarnya untuk keuntungan pribadi, dan ia memiliki beberapa hutang kartu kredit yang cukup besar, meskipun selalu memamerkan gaya hidup mewah. Mereka berdua adalah pasangan yang sempurna, kata Anissa sinis kepada Rina, setelah menemukan semua informasi itu. Sama-sama munafik dan egois. Rina mengangguk. Sekarang kita punya amunisi. Apa langkah selanjutnya? Anissa tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Langkah selanjutnya adalah menanamkan ketidaknyamanan. Kita akan mulai dari yang kecil, membuat mereka gelisah. Sebelum kita meledakkan bom. Mata Anissa memancarkan tekad yang kuat. Proses pengumpulan informasi ini telah mengubahnya. Ia tidak lagi terkejut, tidak lagi menangis. Ia telah melihat sisi gelap yang sebelumnya tak terbayangkan dari Bram dan Selena. Informasi ini bukan hanya sekadar data, melainkan senjata yang siap ia gunakan. Ia akan memastikan bahwa setiap hinaan yang ia terima akan dibayar mahal. Anissa duduk di depan laptopnya, menatap layar dengan senyum tipis yang tak terbaca. Di sampingnya, Rina menyilangkan kaki, ikut memantau. Mereka telah mengumpulkan cukup banyak amunisi. Sekarang, saatnya melancarkan serangan pertama, bukan dengan ledakan besar, melainkan dengan tusukan-tusukan kecil yang perlahan meracuni dan menimbulkan kecurigaan. Strategi mereka adalah sabotase halus, sebuah permainan psikologis yang dirancang untuk membuat Bram dan Selena gelisah, merasa diawasi, dan perlahan-lahan merusak kepercayaan di antara mereka. Kita mulai dari mana? Tanya Rina. Matanya berbinar penuh antisipasi. Anissa mengetukkan jarinya di meja. Kita mulai dengan Selena. Wanita itu terlalu percaya diri dengan citra di media sosialnya. Rencana pertama adalah menyasar reputasi online Selena. Anissa telah menemukan beberapa ulasan produk yang ditulis Selena di blognya yang terasa sangat dipaksakan dan tidak jujur. Selena juga sering mengklaim telah menggunakan produk-produk mewah, padahal Anissa tahu dari mutasi rekening Bram,
Selena seringkali membeli barang-barang palsu atau tiruan. Bagaimana kalau kita kirim bukti ini ke beberapa pengikutnya yang paling loyal? Atau mungkin ke brand yang di-endorse olehnya? Usul Rina. Anissa menggeleng. Terlalu langsung. Mereka akan curiga. Kita harus lebih halus. Ia kemudian membuka beberapa akun media sosial anonim yang telah ia buat. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan komentar-komentar yang tampak lugu di postingan Selena. Misalnya, ketika Selena mengunggah foto tas mewah, Anissa akan berkomentar, "Wah, tas ini bagus sekali. Mirip sekali dengan yang asli ya?" Atau, "Apakah ini dari butik X, atau beli online-nya?" Komentar-komentar ini tampak tidak berbahaya, namun cukup untuk menanamkan benih keraguan di benak pengikut lain. Beberapa pengikut Selena bahkan mulai membalas. "Iya juga ya, kok kelihatan agak beda sama aslinya." Bukan hanya itu, Anissa juga mulai mengirimkan pesan-pesan anonim ke beberapa pengikut Selena, berisi tautan ke forum-forum online yang membahas tentang produk palsu atau influencer yang tidak jujur. Ia tidak menyebut nama Selena secara langsung, namun konteksnya jelas. Secara perlahan, Anissa melihat dampaknya. Beberapa komentar negatif mulai muncul di postingan Selena, menanyakan keaslian barang-barangnya atau integritasnya sebagai influencer. Selena mulai terlihat gelisah dalam beberapa balasan komentarnya. "Good job," puji Rina. "Sekarang, bagaimana dengan Bram?" Untuk Bram, Anissa memilih taktik yang berbeda. Ia mulai mengirimkan pesan-pesan WhatsApp singkat ke Bram di waktu-waktu yang tidak biasa. Biasanya saat Bram sedang makan siang atau di malam hari, di luar jam kerja. Pesan-pesan itu sangat umum, seperti, "Jangan lupa istirahat, Mas," atau, "Kerjaanmu banyak ya." Namun, Anissa sengaja mengirimkannya ketika ia tahu Bram sedang bersama Selena, atau setidaknya, dalam situasi yang tidak memungkinkan Bram untuk berlama-lama membalas. Tujuannya adalah membuat Selena curiga, dan membuat Bram merasa terpojok. Suatu hari, Anissa tahu dari pantauannya, Bram sedang makan siang dengan Selena. Ia mengirim pesan, "Mas, jangan lupa makan ya. Aku sudah siapkan bekal kesukaanmu pagi ini, loh." Padahal, ia tidak menyiapkan apa-apa. Pesan itu hanya untuk membuat Selena tahu bahwa Anissa, istrinya, masih ada dan perhatian. Beberapa jam kemudian, Anissa melihat Bram buru-buru pulang. Wajahnya tampak sedikit tegang. "Kenapa, Mas?" tanya Anissa dengan nada polos. "Tidak apa-apa," jawab Bram singkat. Namun Anissa menangkap ada kekesalan di matanya. Ia yakin, Selena pasti sudah menanyai Bram tentang pesan itu. Sabotase halus Anissa juga merambah ke ranah finansial. Ia tidak mencuri uang Bram, tetapi ia mulai mengubah kebiasaan belanja mereka secara samar. Misalnya, ia akan membeli beberapa kebutuhan rumah tangga yang sedikit lebih mahal dari biasanya, atau membayar tagihan yang biasanya Bram yang urus. Jumlahnya tidak signifikan, tetapi cukup untuk membuat pengeluaran Bram sedikit membengkak tanpa disadari. Tujuannya adalah membuat Bram merasa ada kebocoran kecil dalam keuangannya, yang mungkin akan ia curigai datang dari Selena, atau setidaknya membuatnya tidak nyaman. Ia juga memanfaatkan aksesnya ke beberapa akun e-commerce Bram yang terhubung dengan kartu kreditnya. Secara diam-diam, Anissa akan memesan beberapa barang kecil dan sepele yang tidak berguna, mengirimkannya ke alamat kantor Bram, atau bahkan alamat rumah Selena, jika ia bisa menemukannya. Misalnya, Anissa pernah memesan 1 pak sendok plastik atau 1 buah gantungan kunci konyol dengan nama Bram sebagai penerima. Barang-barang itu murah, tetapi kedatangannya yang misterius akan membuat Bram dan Selena bertanya-tanya, siapa yang mengirimkannya, dan mengapa. Ini adalah bentuk gaslighting ringan, membuat mereka meragukan ingatan atau kewarasan mereka sendiri. "Bagaimana Bram dan Selena merespons?" tanya Rina, tertawa kecil membayangkan ekspresi mereka. Selena mulai membatasi komentar di beberapa postingannya, dan ia lebih hati-hati dalam mengunggah foto-foto yang menampilkan kemewahan, kata Anissa, tersenyum tipis. Untuk Bram, dia mulai sedikit lebih tegang. "Aku bisa melihat dia sering memeriksa ponselnya, dan terkadang dia terlihat bingung." Anissa juga mulai meninggalkan jejak kecil di rumah.
Misalnya, ia akan sengaja meninggalkan bungkusan tisu bekas lipstik di mobil Bram, atau sehelai rambut panjangnya di jas Bram, dengan harapan Selena akan menemukannya dan merasa tidak nyaman. Ini adalah cara Anissa untuk mengirimkan pesan diam-diam. Aku tahu. Dan aku ada di mana-mana. Setiap langkah kecil yang Anissa ambil memberinya kepuasan tersendiri. Rasa tidak berdaya yang dulu ia rasakan kini berubah menjadi kekuatan. Ia tidak lagi terpuruk. Ia adalah dalang di balik layar, menggerakkan pion-pion dalam permainan ini. Ini baru permulaan. Ia tahu, langkah-langkah kecil ini hanya akan menanamkan benih ketidaknyamanan. Pukulan telah akan datang nanti, ketika waktunya tepat. Minggu-minggu berlalu, dan Anissa mengamati dengan kepuasan yang dingin bagaimana benih-benih keraguan yang ia tanam mulai berbuah. Selena terlihat semakin gelisah di media sosialnya, membatasi komentar, bahkan sesekali mengunggah stories yang terkesan defensif. Sementara itu, Bram semakin sering terlihat tegang. Ponselnya menjadi objek kecurigaan dan obsesinya. Pertengkaran kecil di antara mereka berdua mulai tercium oleh Anissa melalui celah-celah kecil dalam kebiasaan Bram. Mereka mulai retak, bisik Rina suatu sore, saat mereka menganalisis pergerakan Selena di Instagram. Waktunya untuk meningkatkan tekanan. Anissa mengangguk. Tepat. Saatnya menaikkan taruhan. Serangan pertama yang lebih langsung adalah menyasar pekerjaan Bram. Anissa tahu Bram sangat menjaga reputasinya di kantornya, PT Abadi Konstruksi. Ia juga tahu Bram sedang menangani proyek besar dengan klien asing yang sangat penting. Anissa ingat ada beberapa dokumen rahasia yang ia temukan di laptop Bram, dokumen tentang tender proyek tersebut yang seharusnya tidak tersebar. Dengan akun email anonim yang ia buat, Anissa mengirimkan email ke beberapa kolega Bram yang ia tahu tidak terlalu akrab dengan Bram, bahkan mungkin sedikit bersaing dengannya. Isi email itu adalah informasi samar-samar tentang adanya kebocoran informasi internal terkait proyek klien asing, dengan beberapa screenshot parsial dari dokumen yang ia temukan di laptop Bram, tanpa menyebut nama Bram secara langsung. Anissa menyamarkan identitas pengirim agar tidak mudah terlacak. Ia juga menyebarkan rumor halus di lingkaran sosial Bram. Melalui kenalan-kenalan yang sama, Anissa mulai, tidak sengaja, mengunggah stories tentang Bram yang terlalu sibuk dengan urusan pribadi hingga melupakan tanggung jawab, atau terlalu fokus pada hal lain di luar pekerjaan. Kata-kata itu tidak menunjuk langsung pada perselingkuhan, namun cukup untuk menanamkan benih kecurigaan dan keraguan tentang profesionalisme Bram. Konsekuensinya tidak lama datang. Suatu malam, Bram pulang dengan wajah kusut dan marah. "Anissa, kamu tahu sesuatu tentang gosip di kantorku?" tanyanya, suaranya tajam. "Ada yang menyebarkan rumor tidak jelas tentangku." Anissa menatapnya dengan tatapan polos. "Gosip apa, Mas? Aku mana tahu. Aku di rumah saja." Bram tidak puas, tetapi tidak punya bukti. Anissa melihat kekhawatiran di mata Bram. Target kena. Puncak eskalasi adalah konfrontasi langsung dengan Selena, tetapi kali ini, Anissa tidak lagi menjadi wanita yang menangis. Ini adalah pertemuan yang telah ia rencanakan dengan cermat. Anissa tahu Selena sering berkunjung ke sebuah kafe hipster di selatan Jakarta. Tempatnya bertemu teman-teman dan mengunggah stories. Anissa memilih kafe itu sebagai arena pertarungan mereka. Pada hari yang ditentukan, Anissa datang ke kafe tersebut. Ia sudah merias diri dengan minimalis namun elegan, mengenakan gaun sederhana namun berkelas, dan memancarkan aura tenang yang kuat. Ia melihat Selena sedang tertawa terbahak-bahak dengan teman-temannya di sudut kafe. Selena terlihat mencolok dengan pakaian mencolok dan riasan tebalnya. Anissa berjalan mendekat, dengan langkah mantap. "Selena?" panggilnya lembut. Selena menoleh. Senyumnya langsung memudar begitu melihat Anissa. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Teman-temannya terdiam, melihat drama yang akan terjadi. "Anissa, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Selena. Nada suaranya berubah menjadi ketus dan defensif. Anissa tersenyum tipis. "Hanya ingin menyapa. Kita sudah lama tidak ngobrol, kan?" Nadanya tenang, berbanding terbalik dengan kekacauan batin Selena. "Apa maumu?"
Selena bangkit dari tempat duduknya, mencoba menunjukkan dominasinya. Tidak ada. Hanya ingin menyampaikan beberapa hal, kata Anissa, menatap mata Selena lurus. Aku tahu tentang semua yang kamu lakukan. Semua kebohonganmu, hutang-hutangmu, bahkan bagaimana kamu memanipulasi endorsement di media sosial. Dan bagaimana kamu menggunakan Bram untuk keuntungan pribadimu. Wajah Selena memucat. Matanya membelalak kaget. Ia tidak menyangka Anissa tahu detail-detail itu. Teman-temannya mulai berbisik-bisik, melirik ke arah Selena dengan tatapan penasaran. Omong kosong. Kamu tidak tahu apa-apa. Bantah Selena. Suaranya sedikit bergetar. Oh, aku tahu banyak, Selena. Anissa mendekat. Suaranya merendah namun tajam. Aku tahu kamu sering memalsukan engagement di media sosialmu. Aku tahu kamu berhutang banyak pada kartu kredit karena gaya hidupmu yang palsu. Dan aku tahu Bram hanya pion bagimu. Kamu pikir kamu bisa menghinaku dan lolos begitu saja? Kamu salah besar. Anissa kemudian mengeluarkan ponselnya, menunjukkan beberapa screenshot samar-samar dari bukti yang ia kumpulkan. Mutasi rekening, percakapan manipulatif Selena dengan Bram, bahkan tangkapan layar dari beberapa direct message yang membuktikan Selena memanipulasi pengikutnya. Ini hanya permulaan, bisik Anissa. Aku bisa membuat karir influencer MU hancur dalam semalam. Aku bisa mengungkap semua kepalsuanmu di depan puluhan ribu pengikutmu. Selena terdiam. Ketakutan mulai merayapi matanya. Warna kulitnya berubah kehijauan. Ia menyadari Anissa bukanlah wanita cengeng yang ia kira. Anissa yang sekarang, di depannya, adalah wanita yang cerdas dan berbahaya. Jauhkan dirimu dari Bram, kata Anissa. Suaranya penuh ancaman tersembunyi. Jika tidak, kamu akan menyesal telah menemuiku hari itu dan menghinaku. Anissa tidak menunggu jawaban. Ia berbalik dan berjalan pergi dengan anggun, meninggalkan Selena yang berdiri mematung, dikelilingi oleh tatapan penasaran teman-temannya yang kini menatapnya dengan curiga. Malam itu, Bram pulang. Wajahnya lebih tegang dari biasanya. Selena bilang kamu menemuinya hari ini. Tanyanya, suaranya penuh amarah. Apa yang kamu lakukan, Anissa? Kamu mengancamnya. Anissa menatap Bram. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Aku hanya berbicara. Seperti yang kamu bilang, Mas. Aku sudah tidak membosankan lagi, kan? Aku hanya menunjukkan diriku yang berbeda. Bram tidak bisa membantah. Ia melihat kilatan baru di mata Anissa. Kilatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa ia telah meremehkan istrinya. Ketakutan akan apa yang mungkin dilakukan Anissa mulai merayapi hatinya. Anissa telah berubah. Dan perubahan itu mengancam segalanya yang telah Bram bangun. Pertarungan kini resmi dimulai. Dan Anissa siap untuk memenangkan perang. Anissa membiarkan ketegangan mendidih selama beberapa hari setelah konfrontasinya dengan Selena di kafe. Ia tidak lagi mengejar Bram dengan pertanyaan atau tuduhan. Sebaliknya, ia bersikap dingin dan acuh tak acuh. Sebuah sikap yang justru membuat Bram semakin gelisah. Ia melihat Bram sering menelepon, raut wajahnya tegang, dan seringkali ia harus pergi keluar rumah untuk berbicara. Anissa tahu, itu pasti Selena yang sedang mengamuk, menuntut penjelasan dan mungkin menyalahkan Bram atas serangan Anissa. Mereka pasti sudah saling curiga sekarang, kata Rina, saat Anissa menceritakan perkembangan terbaru. Sudah waktunya kita jatuhkan bomnya. Anissa mengangguk. Ia sudah memikirkan strategi ini matang-matang. Ia tidak ingin sekadar menghancurkan hubungan mereka. Ia ingin mengungkap kebusukan mereka di depan umum, di hadapan orang-orang yang selama ini mereka manfaatkan atau tipu. Target pertama adalah reputasi profesional Bram. Anissa tahu Bram akan menghadiri acara gala tahunan perusahaan, sebuah acara bergengsi tempat semua manajer proyek dan direksi berkumpul, termasuk klien-klien penting. Ini adalah panggung sempurna untuk mengungkap kebenaran. Anissa memutuskan untuk hadir, meskipun Bram tidak mengundangnya secara langsung. Ia beralasan ingin memberikan kejutan, dan Bram, yang masih merasa tidak nyaman, tidak bisa menolak. Pada malam gala, Anissa mengenakan gaun malam yang elegan,
jauh dari gaya sederhana yang biasa ia kenakan. Riasannya sempurna, dan ia memancarkan aura percaya diri yang membuat Bram sedikit tercengang saat melihatnya. "Kamu terlihat berbeda, Anissa," ujar Bram, sedikit gugup. "Aku memang berbeda, Mas," jawab Anissa dengan senyum tipis yang penuh misteri. Mereka tiba di lokasi gala. Lampu sorot berkilauan, musik jazz mengalun lembut, dan suara tawa serta obrolan memenuhi ruangan. Anissa melihat Selena, yang juga hadir, mengenakan gaun yang lebih mencolok, mencoba menarik perhatian. Selena menatap Anissa dengan tatapan tajam, namun ada sedikit ketakutan di matanya. Anissa tidak langsung beraksi. Ia berkeliling, menyapa beberapa istri kolega Bram yang ia kenal. Ia terlibat dalam obrolan ringan, mendengarkan gosip kantor, dan membangun mood. Kemudian, ketika waktu yang tepat tiba, saat pidato pembukaan dari CEO baru saja selesai, dan perhatian semua orang tertuju pada panggung, Anissa mulai bergerak. Ia melihat Bram sedang berbincang dengan seorang direktur dan beberapa klien penting. Dengan langkah anggun, Anissa menghampiri mereka. "Selamat malam, bapak-bapak." Sapanya ramah, senyumnya sempurna. "Maaf mengganggu." Bram menatap Anissa dengan terkejut. "Anissa, kamu?" "Tentu saja aku datang, Mas. Ini kan acara penting perusahaanmu." "Aku ingin mendukung," potong Anissa, menatap Bram penuh arti. Kemudian, ia berbalik menghadap direktur dan klien-klien tersebut. "Sebenarnya, ada yang ingin saya sampaikan, bapak-bapak. Ini menyangkut proyek penting kita dengan klien dari luar negeri, yang sedang dipegang oleh suami saya." Raut wajah Bram berubah pucat pasi. Ia tahu apa yang akan terjadi. "Saya menemukan beberapa hal mencurigakan terkait tender proyek ini," lanjut Anissa. Suaranya pelan namun jelas, cukup untuk menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. "Ada indikasi bahwa beberapa informasi internal telah bocor ke pihak luar, dan ini bisa membahayakan integritas proyek kita." Ia tidak menyebut nama Bram secara langsung, tetapi suaranya yang tenang dan tuduhan yang serius membuat semua mata tertuju pada Bram. Direktur dan klien tampak terkejut, mulai menatap Bram dengan curiga. "Anissa, apa yang kamu bicarakan?" Bram mencoba membungkamnya. Suaranya meninggi, namun sudah terlambat. "Saya hanya menyampaikan kekhawatiran saya sebagai istri yang peduli dengan reputasi suami." Anissa balas menatapnya dengan tatapan tajam. "Saya memiliki beberapa bukti, jika bapak-bapak ingin melihatnya. Email-email dan dokumen internal yang seharusnya tidak tersebar." Di saat yang sama, Rina, yang bersembunyi di keramaian, mengirimkan beberapa screenshot bukti yang telah mereka siapkan, email Bram yang membahas proyek dengan Selena, dan beberapa bocoran informasi, ke grup WhatsApp internal perusahaan yang anggotanya terdiri dari para manajer dan direktur. Rina melakukan ini dengan ponsel lain yang telah disiapkan khusus, dan segera menghapus akun setelah pesan terkirim. Kekacauan mulai terjadi. Ponsel-ponsel berdering, bisik-bisik menyebar, dan tatapan mata mulai beralih dari Bram ke Selena. Selena, yang melihat keramaian itu, juga mulai panik. Dan untuk Miss Selena di sana, Anissa menunjuk Selena yang berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya pucat pasi. "Sepertinya Anda juga perlu menjelaskan beberapa hal. Terutama tentang bagaimana Anda, seorang influencer, bisa terlibat dalam urusan internal perusahaan konstruksi dan memiliki akses ke dokumen rahasia." Selena terkesiap, merasa tertangkap basah. Beberapa teman Selena yang juga merupakan klien beberapa brand yang di-endorse Selena, mulai menatapnya dengan curiga. Skandal influencer palsu dan hutang-hutangnya juga mulai tersebar di antara para tamu, berkat Rina yang sudah menyebarkan informasi ini ke beberapa orang di lingkaran sosial Selena sebelum acara dimulai. Malam itu, kebenaran terungkap. Bram terpojok di hadapan direktur dan kliennya. Reputasinya hancur dalam sekejap. Skandal kebocoran informasi dan perselingkuhan dengan Selena yang kini terlihat di hadapan semua orang, akan menjadi noda hitam dalam karirnya. Sementara Selena, dikerumuni oleh orang-orang yang menatapnya dengan jijik, menyadari bahwa citra glamornya yang dibangun susah payah telah runtuh. Bisik-bisik negatif tentang dirinya, tentang kebohongan dan hutang-hutangnya, menyebar seperti api.
Anissa berdiri di tengah kekacauan itu, menatap Bram dan Selena yang panik. Ia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak, melainkan sebuah ketenangan yang dingin. Ia telah memenuhi janjinya. Ia telah menunjukkan kepada mereka bahwa wanita yang mereka remehkan, yang mereka sebut membosankan dan cengeng, mampu menghancurkan mereka dengan begitu teliti. Ini belum berakhir, bisik Anissa dalam hati, melihat tatapan putus asa di mata Bram dan kemarahan tak berdaya di wajah Selena. Ini baru awal dari konsekuensi yang harus mereka tanggung. Anissa membiarkan ketegangan mendidih selama beberapa hari setelah konfrontasinya dengan Selena di kafe. Ia tidak lagi mengejar Bram dengan pertanyaan atau tuduhan. Sebaliknya, ia bersikap dingin dan acuh tak acuh. Sebuah sikap yang justru membuat Bram semakin gelisah. Ia melihat Bram sering menelepon, raut wajahnya tegang, dan seringkali ia harus pergi keluar rumah untuk berbicara. Anissa tahu, itu pasti Selena yang sedang mengamuk, menuntut penjelasan dan mungkin menyalahkan Bram atas serangan Anissa. Mereka pasti sudah saling curiga sekarang, kata Rina, saat Anissa menceritakan perkembangan terbaru. Sudah waktunya kita jatuhkan bomnya. Anissa mengangguk. Ia sudah memikirkan strategi ini matang-matang. Ia tidak ingin sekadar menghancurkan hubungan mereka. Ia ingin mengungkap kebusukan mereka di depan umum, di hadapan orang-orang yang selama ini mereka manfaatkan atau tipu. Target pertama adalah reputasi profesional Bram. Anissa tahu Bram akan menghadiri acara gala tahunan perusahaan, sebuah acara bergengsi tempat semua manajer proyek dan direksi berkumpul, termasuk klien-klien penting. Ini adalah panggung sempurna untuk mengungkap kebenaran. Anissa memutuskan untuk hadir, meskipun Bram tidak mengundangnya secara langsung. Ia beralasan ingin memberikan kejutan, dan Bram, yang masih merasa tidak nyaman, tidak bisa menolak. Pada malam gala, Anissa mengenakan gaun malam yang elegan, jauh dari gaya sederhana yang biasa ia kenakan. Riasannya sempurna, dan ia memancarkan aura percaya diri yang membuat Bram sedikit tercengang saat melihatnya. "Kamu terlihat berbeda, Anissa," ujar Bram, sedikit gugup. "Aku memang berbeda, Mas," jawab Anissa dengan senyum tipis yang penuh misteri. Mereka tiba di lokasi gala. Lampu sorot berkilauan, musik jazz mengalun lembut, dan suara tawa serta obrolan memenuhi ruangan. Anissa melihat Selena, yang juga hadir, mengenakan gaun yang lebih mencolok, mencoba menarik perhatian. Selena menatap Anissa dengan tatapan tajam, namun ada sedikit ketakutan di matanya. Anissa tidak langsung beraksi. Ia berkeliling, menyapa beberapa istri kolega Bram yang ia kenal. Ia terlibat dalam obrolan ringan, mendengarkan gosip kantor, dan membangun mood. Kemudian, ketika waktu yang tepat tiba, saat pidato pembukaan dari CEO baru saja selesai, dan perhatian semua orang tertuju pada panggung, Anissa mulai bergerak. Ia melihat Bram sedang berbincang dengan seorang direktur dan beberapa klien penting. Dengan langkah anggun, Anissa menghampiri mereka. "Selamat malam, bapak-bapak." Sapanya ramah, senyumnya sempurna. "Maaf mengganggu." Bram menatap Anissa dengan terkejut. "Anissa, kamu?" "Tentu saja aku datang, Mas. Ini kan acara penting perusahaanmu." "Aku ingin mendukung," potong Anissa, menatap Bram penuh arti. Kemudian, ia berbalik menghadap direktur dan klien-klien tersebut. "Sebenarnya, ada yang ingin saya sampaikan, bapak-bapak. Ini menyangkut proyek penting kita dengan klien dari luar negeri, yang sedang dipegang oleh suami saya." Raut wajah Bram berubah pucat pasi. Ia tahu apa yang akan terjadi. "Saya menemukan beberapa hal mencurigakan terkait tender proyek ini," lanjut Anissa. Suaranya pelan namun jelas, cukup untuk menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. "Ada indikasi bahwa beberapa informasi internal telah bocor ke pihak luar, dan ini bisa membahayakan integritas proyek kita." Ia tidak menyebut nama Bram secara langsung, tetapi suaranya yang tenang dan tuduhan yang serius membuat semua mata tertuju pada Bram. Direktur dan klien tampak terkejut, mulai menatap Bram dengan curiga. "Anissa, apa yang kamu bicarakan?" Bram mencoba membungkamnya. Suaranya meninggi, namun sudah terlambat.
Saya hanya menyampaikan kekhawatiran saya sebagai istri yang peduli dengan reputasi suami. Anissa balas menatapnya dengan tatapan tajam. Saya memiliki beberapa bukti. Jika bapak-bapak ingin melihatnya. Email-email dan dokumen internal yang seharusnya tidak tersebar. Di saat yang sama, Rina, yang bersembunyi di keramaian, mengirimkan beberapa screenshot bukti yang telah mereka siapkan, email Bram yang membahas proyek dengan Selena, dan beberapa bocoran informasi, ke grup WhatsApp internal perusahaan yang anggotanya terdiri dari para manajer dan direktur. Rina melakukan ini dengan ponsel lain yang telah disiapkan khusus, dan segera menghapus akun setelah pesan terkirim. Kekacauan mulai terjadi. Ponsel-ponsel berdering, bisik-bisik menyebar, dan tatapan mata mulai beralih dari Bram ke Selena. Selena, yang melihat keramaian itu, juga mulai panik. Dan untuk Miss Selena di sana, Anissa menunjuk Selena yang berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya pucat pasi. Sepertinya Anda juga perlu menjelaskan beberapa hal. Terutama tentang bagaimana Anda, seorang influencer, bisa terlibat dalam urusan internal perusahaan konstruksi dan memiliki akses ke dokumen rahasia. Selena terkesiap, merasa tertangkap basah. Beberapa teman Selena yang juga merupakan klien beberapa brand yang di-endorse Selena, mulai menatapnya dengan curiga. Skandal influencer palsu dan hutang-hutangnya juga mulai tersebar di antara para tamu, berkat Rina yang sudah menyebarkan informasi ini ke beberapa orang di lingkaran sosial Selena sebelum acara dimulai. Malam itu, kebenaran terungkap. Bram terpojok di hadapan direktur dan kliennya. Reputasinya hancur dalam sekejap. Skandal kebocoran informasi dan perselingkuhan dengan Selena yang kini terlihat di hadapan semua orang, akan menjadi noda hitam dalam karirnya. Sementara Selena, dikerumuni oleh orang-orang yang menatapnya dengan jijik, menyadari bahwa citra glamornya yang dibangun susah payah telah runtuh. Bisik-bisik negatif tentang dirinya, tentang kebohongan dan hutang-hutangnya, menyebar seperti api. Anissa berdiri di tengah kekacauan itu, menatap Bram dan Selena yang panik. Ia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak, melainkan sebuah ketenangan yang dingin. Ia telah memenuhi janjinya. Ia telah menunjukkan kepada mereka bahwa wanita yang mereka remehkan, yang mereka sebut membosankan dan cengeng, mampu menghancurkan mereka dengan begitu teliti. Ini belum berakhir. Bisik Anissa dalam hati, melihat tatapan putus asa di mata Bram dan kemarahan tak berdaya di wajah Selena. Ini baru awal dari konsekuensi yang harus mereka tanggung. Malam gala menjadi titik balik yang menghancurkan bagi Bram dan Selena. Keesokan paginya, berita tentang dugaan kebocoran informasi proyek dan skandal perselingkuhan Bram dengan Selena menyebar seperti api. Gosip itu tidak hanya beredar di internal perusahaan, tetapi juga merambah ke lingkaran sosial yang lebih luas berkat kekuatan media sosial. Untuk Bram, konsekuensinya datang dengan cepat dan brutal. Pagi hari setelah gala, ia dipanggil menghadap direksi. Wajahnya lesu, matanya merah karena kurang tidur. Ia tahu ia tidak bisa lagi mengelak. Bukti-bukti yang disebarkan Anissa, screenshot email, informasi tentang pertemuan rahasia, dan kini ditambah dengan kesaksian beberapa kolega yang mulai curiga, terlalu kuat. Bram, kami sangat kecewa, kata CEO perusahaan. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Integritas adalah hal utama di perusahaan ini. Kebocoran informasi, apalagi yang berhubungan dengan klien sepenting ini, adalah pelanggaran serius. Bram mencoba membela diri, namun suaranya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Saya bisa jelaskan, Pak. Ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Direktur lain menyela. Nadanya sinis. Kami punya bukti email Anda dengan Miss Selena yang membahas detail proyek. Dan Miss Selena bukanlah karyawan kami. Apa yang bisa Anda jelaskan? Pertemuan itu berakhir dengan Bram yang diberhentikan sementara dari jabatannya, menunggu penyelidikan lebih lanjut yang hampir pasti akan berakhir dengan pemecatan. Karir yang ia bangun selama bertahun-tahun, hancur dalam semalam. Ponselnya terus berdering dengan panggilan dari kolega yang ingin tahu, atau dari Selena yang histeris. Ia merasa dunianya runtuh. Di sisi lain, kehidupan Selena juga tidak kalah kacau. Setelah malam gala, ia menjadi bahan tertawaan dan cemoohan. Komentar-komentar pedas membanjiri akun media sosialnya,
menanyakan tentang keaslian produk yang ia promosikan, tentang hutang-hutangnya, dan tentu saja, tentang hubungannya dengan Bram. Beberapa merek yang bekerja sama dengannya segera memutus kontrak, tidak ingin reputasi mereka tercoreng. Pengikutnya mulai berkurang drastis, digantikan oleh gelombang unfollow dan komentar negatif. Selena mencoba melawan, mengunggah video klarifikasi yang penuh emosi, mencoba menyalahkan Anissa dan menyebutnya wanita gila. Namun, publik sudah terlanjur percaya pada narasi yang berbeda. Citra influencer glamornya hancur berkeping-keping, digantikan oleh label penipu dan perusak rumah tangga. Ia kehilangan sumber penghasilan utamanya dan dukungan dari lingkungannya. Anissa mengamati semua ini dari jauh, dengan perasaan campur aduk. Ia melihat berita di portal daring tentang pemecatan Bram, dan ia melihat update media sosial Selena yang dipenuhi kemarahan dan keputusasaan. Ada kepuasan, tentu saja. Rasa sakit hati dan kehinaannya terbalaskan. Mereka telah merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Namun, di balik kepuasan itu, ada kekosongan yang muncul. Balas dendam memang manis, tetapi tidak membawa kebahagiaan sejati. Anissa tidak merasakan euforia yang ia bayangkan. Ia hanya merasa lelah dan sedih melihat sisa-sisa pernikahan yang hancur itu. Suatu sore, Bram datang ke rumah Anissa. Wajahnya tampak lebih tua, matanya cekung, dan ia tampak putus asa. Ia masuk tanpa diundang, langsung duduk di sofa. Anissa, Bram memulai, suaranya parau. Aku minta maaf. Anissa menatapnya tanpa ekspresi. Minta maaf untuk apa, Bram? Karena telah selingkuh? Karena telah menghancurkan pernikahanku? Atau karena sekarang hidupmu juga hancur? Untuk semuanya, jawab Bram, menundukkan kepala. Aku bodoh, Anissa. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Selena, dia tidak seperti yang kubayangkan. Dia hanya memanfaatkan aku. Dan sekarang, aku kehilangan segalanya. Pekerjaanku, reputasiku. Anissa menatapnya tajam. Dan aku kehilangan 10 tahun hidupku. Bram, 10 tahun aku mengabdi padamu, mencintaimu, percaya padamu. Dan kamu menganggapku membosankan, lalu membiarkan wanita itu menghinaku. Air mata Anissa mulai menggenang, namun ia menahannya. Ia tidak akan menangis lagi di depan Bram. Aku tahu, Anissa. Aku pantas menerima ini. Bram mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. Aku tahu aku tidak bisa menebusnya. Tapi tolong, bisakah kita mencoba memperbaiki ini? Aku tahu ini kesalahan terbesarku. Aku janji akan berubah. Melihat Bram yang terpuruk, Anissa merasakan sedikit sentuhan empati. Namun itu segera ditutupi oleh luka yang masih menganga. Ia melihat penyesalan di mata Bram, penyesalan karena konsekuensi yang menimpanya, bukan penyesalan atas rasa sakit yang ia timbulkan pada Anissa. Terlambat, Bram, kata Anissa, suaranya datar. Semuanya sudah terlambat. Kepercayaan itu sudah hancur, dan tidak bisa dibangun kembali. Bram mencoba meraih tangan Anissa, namun Anissa menariknya. Kamu yang memulai ini, Bram. Kamu yang menghancurkan semua yang kita bangun. Dan kamu membiarkan wanita itu menginjak-injak harga diriku. Aku sudah mendapatkan balas dendamku. Dan itu tidak membuatku bahagia. Tapi aku juga tidak akan kembali padamu. Tidak akan pernah. Bram tahu, itu adalah akhir. Anissa telah berubah. Wanita yang dulu ia kenal, yang ia anggap membosankan, kini berdiri di depannya dengan kekuatan dan ketegasan yang tak ia duga. Konsekuensi dari perbuatannya telah ia terima, dan ia harus menanggungnya sendiri. Anissa telah melewati fase kehancuran dan balas dendam. Kini, saatnya ia menatap ke depan, menuju babak baru dalam hidupnya. Anissa berdiri di ambang pintu rumahnya yang kini terasa begitu besar dan kosong. Bram telah pergi, membawa serta sisa-sisa kenangan pahit yang tak ingin ia simpan. Perceraian mereka berjalan lancar, tanpa drama berlebihan. Bram,
yang kini menghadapi serangkaian masalah hukum dan kesulitan finansial akibat pemecatan dan keruntuhan reputasinya, tidak memiliki daya untuk menuntut apapun. Baginya, Anissa adalah manifestasi dari kehancuran hidupnya, dan ia hanya ingin Anissa pergi dari pandangannya. Anissa menyentuh figura foto pernikahannya yang masih terpajang di ruang tamu. Ia mengambilnya, menatap wajahnya yang dulu begitu polos dan penuh harapan. Ia tersenyum tipis, senyum yang kini dipenuhi kebijaksanaan dan kekuatan. Balas dendam memang memberinya rasa puas, namun seperti yang ia rasakan di bab 9, kepuasan itu hanya sekejap, tidak memberikan kedamaian abadi. Yang tersisa adalah pelajaran berharga dan tekad untuk membangun kembali dirinya, bukan di atas fondasi kehancuran orang lain, melainkan di atas kekuatan dirinya sendiri. Ini adalah akhir dari satu bab, dan awal dari yang lain, bisiknya. Rina adalah orang pertama yang Anissa hubungi setelah semuanya selesai. Bagaimana perasaanmu, Nis? Tanya Rina. Suaranya dipenuhi perhatian. Lega, jawab Anissa jujur. Tapi juga kosong. Aku sudah mencapai tujuanku, tapi aku sadar itu bukan akhir dari segalanya. Rina mengangguk. Tentu saja bukan. Balas dendam itu seperti obat bius, mematikan rasa sakit sementara. Sekarang, saatnya membangun sesuatu yang nyata untuk dirimu sendiri. Sejak perceraian, Anissa sepenuhnya membenamkan diri dalam proyek desain grafisnya. Dengan bantuan Rina, ia mulai membangun portofolio yang mengesankan. Ia mengikuti berbagai kursus daring untuk memperbarui keterampilannya, menjelajahi tren-tren baru, dan berani mengambil proyek-proyek yang lebih menantang. Klien-klien mulai berdatangan, tertarik dengan desainnya yang segar dan profesionalismenya. Setiap proyek yang ia selesaikan memberinya kebahagiaan yang jauh lebih murni daripada kepuasan balas dendam. Ini adalah kebahagiaan dari hasil kerja kerasnya sendiri, dari menemukan kembali passion yang pernah ia kubur. Selain karir, Anissa juga fokus pada kesehatannya, baik fisik maupun mental. Rutinitas olahraga di pusat kebugaran yang ia mulai dulu kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Ia juga mulai berlatih yoga dan meditasi, membantu menenangkan pikiran dan menyembuhkan luka-luka emosional yang masih tersisa. Ia menyadari pentingnya merawat diri, bukan lagi karena ingin membuktikan sesuatu kepada Bram atau Selena, melainkan karena ia pantas mendapatkannya. Rambutnya kini dipotong lebih modis, pakaiannya lebih stylish, memancarkan aura wanita mandiri dan percaya diri. Ia juga mulai menjalin kembali hubungan dengan teman-teman lama yang sempat ia abaikan karena terlalu fokus pada rumah tangga. Mereka makan siang bersama, pergi ke galeri seni, dan berbagi cerita. Lingkaran pertemanan yang positif ini memberinya dukungan dan kebahagiaan. Anissa belajar untuk membuka diri lagi, berbagi tawa, dan sesekali, bahkan bisa tertawa tentang kekonyolan masa lalunya. Suatu sore, saat Anissa sedang menikmati kopi di sebuah kafe, ia melihat Bram lewat di jalan. Bram tidak lagi mengenakan jas rapi. Ia tampak kurus, rambutnya acak-acakan, dan matanya penuh kekosongan. Ia tidak melihat Anissa. Anissa hanya menatapnya sejenak, tanpa ada rasa benci yang membara, hanya sedikit iba. Ia telah melepaskan kemarahannya pada Bram. Pria itu telah membayar mahal atas perbuatannya, dan Anissa tidak ingin lagi membawa beban kebencian itu dalam hatinya. Beberapa bulan kemudian, Anissa mendengar kabar bahwa Selena benar-benar terpuruk. Ia kehilangan semua kontraknya, bahkan terlilit hutang yang sangat besar. Akun media sosialnya sudah tidak aktif. Kisah kejatuhannya menjadi peringatan bagi banyak influencer lain. Anissa tidak lagi merasakan keinginan untuk melacak atau mengetahui nasib Selena lebih jauh. Wanita itu telah menerima konsekuensinya, dan Anissa telah melanjutkan hidup. Hidup Anissa kini terasa lebih tenang dan bermakna. Ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Ia telah belajar bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh pengakuan suami atau pujian orang lain, melainkan oleh kekuatan dan integritas dirinya sendiri. Luka-luka dari pengkhianatan itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang, tetapi ia telah belajar bagaimana hidup berdampingan dengan bekas luka itu, menjadikannya pengingat akan kekuatannya. Anissa tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Ia mungkin akan bertemu orang baru, mungkin akan kembali jatuh cinta. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi menempatkan kebahagiaannya di tangan orang lain. Ia akan selalu menjadi prioritas utama bagi dirinya sendiri. Anissa, wanita yang pernah hancur dan dihina, telah bangkit, tidak hanya sebagai penyintas, tetapi sebagai pemenang sejati dalam pertempuran hidupnya. Ia telah menemukan kedamaian, bukan dalam balas dendam, tetapi dalam memaafkan dirinya sendiri dan membuka lembaran baru yang lebih cerah.